Selamat malam, nama saya Egy Mulyadi Purba, kelas 4 IAEMA, NPM 1851018. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa dan gugatan ke pengadilan agama. Begitu juga dengan tahapan proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa. Yang pertama, si penerima kuasa mendaftarkan surat kuasa tersebut ke pengadilan agama atau kepada petugas pengadilan agama di meja 1. Lalu si penerima kuasa membayar biaya PNBP sebanyak Rp5.000 ke kasir di pengadilan agama. Setelah itu petugas pengadilan agama di meja 2 memberikan surat kuasa yang sudah berisi cap registrasi dan berisi tanggal beserta nomor pendaftaran surat kuasa. Lalu si penerima kuasa menandatangani registrasi surat kuasa dan melegalisasi surat kuasa tersebut, lalu diberikan kepada panitra. Lalu di meja 2 menyerahkan satu eksemplar bukti pendaftaran surat kuasa khusus kepada si penerima kuasa. Lalu meja 2 mencatat dalam registrasi kuasa khusus tersebut. Dan petugas meja 2 memasukkan satu eksemplar surat kuasa khusus yang telah terdaftar ke dalam berkas perkara. Lalu membuat surat pernyataan kesediaan hadir di persidangan, dan yang terakhir membuat laporan pendaftaran surat kuasa dan diberikan kepada meja 2. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama. Nah, langkah pertamanya adalah pihak berperkara datang ke pengadilan agama sumber dengan membawa surat gugatan atau permohonan yang berisi tentang belangko gugatan, belangko permohonan. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 6 rangkap beserta fotokopi kutipan akta nikah yang ditempeli mematerai dan cap pos, dan juga fotokopi KTP apabila perkara tersebut adalah perceraian. Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang diajukan, menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Lalu pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar SKUM. Pemegang kas atau kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar SKUM dan membutuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Kemudian menyerahkan tindakan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara. Lalu kita masuk ke dalam proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah dijalankan. Perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat atau permohon dan tergugat atau termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon seperti yang tersebut di dalam surat gugatan atau pemohonan. Jika pada saat dipanggil pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal, seperti domisilinya.
Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama serta mendaftarkan diri di piket meja informasi yang sudah tersedia di pengadilan dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang di ruangan khusus yang tersedia sambil menonton jalannya persidangan yang lainnya. Lalu kita masuk ke dalam tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama itu pasti adanya dengan upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hukum wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi yang pertama, kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya apapun. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya apapun, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat atau bersertifikat. Maka biayanya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat diminta banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatan tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak adanya perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau semacam tangkisan untuk jawaban si tergugat atau rekonvensi atau gugatan balik. Dan pihak tergugat tidak perlu membayar biaya panjar. Lalu replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan dari tergugat. Lalu duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini, dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat.
Apabila acara jawab atau menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Nah, di pembuktian, penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Nah, setelah adanya pembuktian, maka adanya kesimpulan dari para pihak. Pada kesimpulan ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan ini hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan dapat berupa lisan dan dapat pula berupa secara tertulis. Lalu ke tahap selanjutnya dalam musyawarah majelis hakim. Rapat perumusan majelis hakim bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak. Dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Nah, biasanya dalam pengadilan terdapat tiga hakim atau lebih, tapi dia tetap ganjil, seperti 3 atau 5. Karena untuk mencapai mufakat adanya pendapat dari hakim tersebut yang salah satunya itu ganjil atau berbeda supaya mencapai mufakat tersebut. Lalu setelah musyawarah, hakim dapat memutuskan isi dari perkara tersebut sesuai dengan hasil dari musyawarah mereka tersebut. Sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh para pihak yang tidak hadir itu. Nah, yang menjadi catatannya di sini adalah perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak. Dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Sekian penjelasan prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa, mendaftarkan gugatan kepada pengadilan agama, proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah diajukan. Terima kasih.